Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang baru hadir hari ini, kemarin kita sudah sampai pada persoalan irodah. Dan sampai di poin yang kelima ini, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting yang terkait dengan perdebatan mengenai irodah. Dan Imam Al-Ghazali memulainya dengan mengkritik kecenderungan orang-orang pada masa beliau hidup yang berusaha untuk memenangkan argumentasi mereka sendiri-sendiri terkait dengan takdir, terkait dengan irodah gitu. Di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang licin. Persoalan takdir, persoalan irodah, ini persoalan yang yang banyak sekali menggelincirkan orang. Dan orang-orang di masa itu cukup sembrono menafsir-nafsirkan atau bahkan mentakwil-takwilkan persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'al jamu. Dan mereka, Al-Aksarin tadi itu, mengekang atau membatasi amma dari sesuatu lam yatikuna yang mereka sendiri tidak mampu. Khawdo khamrotihi dalam kesesatannya, Bili jamil man'i dengan kekangan larangan gitu ya. Ma'a sa'iril qasirinya bersama dengan orang-orang yang pemahamannya sempit, orang-orang yang tidak cukup punya kemampuan untuk menalar atau membahas persoalan ini secara lebih mendalam. Faqila maka diucapkan lahum kepada mereka ini kepada mereka sa'iril qasirinya, uskutu, diamlah kalian semua gitu. Fama lihada, maka tidak karena hal inilah khuliqtum, kamu semua diciptakan. La yus'alu, tidak ditanyain gitu ya, atau tidak dipertanyakan Allah amma dari apapun yas'aluna yang Allah perbuat. Wahum, dan justru mereka lah orang-orang kafir itu yus'aluna yang dimintai pertanggungjawaban atau yang malah ditanyakan. Gitu. Jadi kira-kira bahkan mereka, kelompok-kelompok ini, karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan mereka, itu kalau ditanya lebih jauh mereka menghindar atau justru malah melarang orang untuk bertanya lebih jauh. Jadi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, sesungguhnya Abi Hurairah qala berkata bahwa kharaja, keluar, alaina, bertemu dengan kita semua, Rasulullah, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu, dan kami semua pada saat itu natanaza, kami semua natanaza itu bertikai atau bertentangan atau berselisih atau
Bahasa Jawanya padu itu apa ya? Bertengkar ya. Wa nahnu natanaza, dan kami bertengkar fil qadari, tentang masalah takdir pada waktu itu. Lalu yang terjadi apa? Faghodoba, maka marah alaihi salam, Rasulullah alaihi salam, hatta akhmara, sehingga memerah wajuhu, wajahnya Rasulullah. Wajuhu asyarif, yang mulia. Nah, faqala, kemudian bersabda Rasulullah, abi hadza umirtum, apakah untuk ini kalian semua diperintah, atau apakah kalian diperintah untuk melakukan hal seperti ini? Abi hadza umirtum am bihadza ursiltum, ataukah karena hal ini aku diutus ilaikum, kepada kalian? Ya. Inama halaka, bahwa sesungguhnya telah hancur, man, orang-orang, karena yang ada qablakum, sebelum kalian semua. Hina tanaza'u, ketika mereka saling bertengkar. Fi hadzal amri, dalam perkara ini. Uzimtu alaikum, ya. Aku tegaskan kepada kalian semua. Aku tegaskan pada kalian semua. Fi hadzal amri, dalam persoalan ini. Maksudnya persoalan takdir ini ya. Allah tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Fihi, mengenai apa, dalam persoalan ini. Gitu. Intinya Rasulullah melarang gitu ya. Melarang para sahabat, menurut riwayat dari Abu Hurairah, melarang para sahabat bertengkar atau berbantah-bantahan membahas persoalan takdir. Bahkan Rasulullah marah sekali dengan hal itu, dan menegaskan bahwa aku tidak diutus untuk hal seperti ini. Gitu. Ini sesuatu yang sangat tegas sekali ya. Wa Nabi Ja'farin, dan diriwayatkan dari Abi Ja'far qala Abi Ja'far, qultu li Yunus bin Ubaid, saya berkata kepada Yunus bin Ubaid, marartu biqaumin, pada satu ketika saya melewati sekelompok kaum, kelompok orang, yahtasimuna, yang mereka itu berbantah-bantahan, fil qadari, tentang takdir. Faqala, maka berkata Yunus bin Ubaid tadi, ketika melihat sekelompok orang yang sedang bertengkar dalam soal itu, lauhamat hum dunubahum, kalau sekiranya dosa-dosa mereka itu menyusahkan mereka, mahtasomu, maka mereka tidak akan berbantah-bantahan fil qadari, dalam perkara takdir. Wamtala'a, dan penuh miskatu ba'dihim, ceruk sebagian dari mereka, nuron, penuh dengan cahaya, muktabisan, yang memancar, minurillahi, dari cahayanya Allah. Wakana, dan cahayanya Allah itu zaitu, minyaknya sofian, sangat jernih. Hatta yakadu, sehingga hampir-hampir miskah tadi itu yudiu, bercahaya, walau lam tamsasunar, dan meskipun tidak disentuh oleh api. Fasta'ala, maka berkobar, nuron ala nur, cahaya di atas cahaya. Fa'asyraqat, maka bersinar terang, aqtarul malakuti, beberapa penjuru alam
langit baina aidihim di hadapan mereka semua. Binuri rabbiha dengan cahaya Tuhannya. Fa'adraku al-umura, lalu mereka bisa menangkap al-umura, persoalan-persoalan atau perkara-perkara kama ya alaihi, sebagaimana hal itu semestinya. Faqila, maka kemudian diucapkan lahum kepada mereka semua, ta'adabu, beradablah kalian semua, biadabillahi, dengan adabnya Allah. Waskutu, dan diamlah kalian semua. Wa idza dzukira, dan ketika disebut al-qadaru, takdir, fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian. Falidzalika, maka karena hal itulah, amsaka, menahan siapa Umaru, Sayyidina Umar, lama su'ila, ketika beliau ditanya anil qadari, tentang takdir. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar lisaili, kepada orang yang bertanya tadi, bahrun amikun, hiya, maksudnya takdir tadi itu adalah bahrun, samudra, amikun, yang sangat dalam. La talijuhu, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Walama kuriro, dan ketika diulang alu pertanyaan itu, kola, berkata Sayyidina Umar, hiya torikun muslimun, takdir itu adalah jalan muslimun, yang gelap. La tasluku, jangan kamu tempuh, ya, jangan la tasluku. Walamma kuriro salisan, dan ketika pertanyaan itu diulang untuk ketiga kalinya, qala, Sayyidina Umar tetap mengatakan, aihiya, takdir itu adalah sirrullah, rahasianya Allah. Qad khafiya alaika, benar-benar samar alaika, atas kalian, fala tashhu, dan janganlah kalian membukanya, gitulah. Ini lagi menegaskan bagaimana persoalan takdir itu sebaiknya tidak diurus terlalu jauh lah, gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat dulu di pesantren nggak boleh bertanya terlalu jauh mengenai hal ini, karena ya rumit, dan seperti kata Sayyidina Umar, torikun mudlimun, atau bahrun amikun, jangan kamu masuk ke dalamnya, karena pasti akan terjadi perpecahan. Waman aroda, dan siapa yang menginginkan ma'rifata asroril malakuti, mengetahui rahasia-rahasia alam malakut, falayulazimu, maka seyogyanya dia bersekukuh, ya, falayulazimu, maka seyogyanya dia bersungguh-sungguh, babahum, di dalam pintunya, bil mahabbati, dengan mahabbah, wal ikhlasi, dan keikhlasan, wasidki, dan kesungguhan, wal i'radi, dan berpaling an adaihim, dari musuh-musuhnya asror, musuh-musuhnya asrorul malakut, wal imtithal, dan menjalankan bi awamirihim, dengan perintah-perintahnya asrorul malakut, wasai, dan berjalan fima, di dalam hal yurdihim, yang diridai oleh asrorul malakut. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, man, orang ahabba, yang senang atau orang yang cinta, ma'rifata asroril rububiyati, yang mencintai pengetahuan tentang rahasia-rahasia ketuhanan, fal yulazim, maka seyuknya dia beristiqomah atau berketetapan baballahi, pintunya Allah Azza wa Jal, bil mahabbati, dengan mahabbah,
wal ikhlasi dan ikhlas wasidqi dan kesungguhan, kejujuran, wa ta'zimi dan memuliakan atau mengagungkan, wal hayai dan rasa malu, wal imtithali dan menjalankan perintah, bil awamiri dengan wal imtithal bil awamiri dan menjalankan perintah-perintah Allah. Wal intihai dan mencegah ma'asi dari maksiat-maksiat. Wal mujahadati dan bermujahadah, berusaha sekeras mungkin, wal ikbali dan berkonsentrasi, bikun hilhimati dengan sejatinya cita-cita, wa ta'arudi li nafhatihi li qawlihi alaihi salam, inna li rabbikum sesungguhnya bagi Tuhan kalian, fi ayami tahrikum di dalam hari-hari tahun kalian, nafahatun ada wewangian, ya. Ila fata'ar ala ala ingat-ingatlah fata'arodu maka fata'arodu maka menghadanglah atau menghadaplah laha kepada nafah ayami tahrikum, nafahatun tadi itu. Wasa'i dan berjalanlah fima di dalam apa saja yurdi yang diridai Allah. Wa ilam yutik dan kalau tidak mampu dalika kalau tidak mampu terhadap hal itu, fa'alaihi ayata kita biadal basi. Kalau Anda tidak mampu, fa'alaihi maka sebaiknya bagi seseorang ayata kita mengiktikadi atau meyakini fi hadzal bahsi dalam pembahasan ini, mengiktikadi apa? Yang alaihi Abu Hanifah. Meyakini apa yang menjadi pandangan dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa ashabihi. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Abu Hanifah gitu. Haitsu qalu, ketika Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya ini berkata atau berpendapat bahwa ihdatul istito'ah, memunculkan istito'ah fil abdi di dalam diri seorang hamba, itu adalah fi'lullah, itu adalah perbuatannya Allah. Maksudnya yang memunculkan atau menghadirkan kemampuan di dalam dirinya manusia itu adalah perbuatannya Allah. Wa isti'malul istito'ati dan menjalankan kemampuan itu al muhaddatsati yang dimunculkan itu fi'lul adi, perbuatannya hamba hakikatan secara hakikat, la majazan, bukan sesuatu yang sifatnya majazi. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang menciptakan kemampuan seorang hamba itu adalah Allah. Tapi yang menjalankan kemampuan itu adalah perbuatannya manusia. Hakikatan secara hakiki, bukan majazan. Jadi Imam Abu Hanifah itu masih memberi ruang bagi hamba manusia punya independensi lah kira-kira. Atau dia punya kemampuan yang bisa muncul dari dirinya sendiri, yang berbeda dari pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan bahwa semuanya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qadariyatu, dan sementara kelompok qadariyah ankaru mengingkari mereka ini qada Allahi, qadanya Allah,
Ya. Wara'au dan mereka berpendapat al khaira kebaikan, wasyarra dan keburukan. Min anfusihim, semuanya berasal dari diri mereka sendiri. Nah, kalau Imam Abu Hanifah masih ada ruang di mana kekuasaan Allah itu ada dalam memberikan kemampuan kepada seorang hamba manusia. Lalu mengoperasikan kemampuan itu adalah murni dari si manusia itu sendiri. Nah, kalau Qadariyah tidak begitu. Mereka melihat bahwa yang baik ataupun yang buruk semuanya dari manusia, dari hamba. Tidak ada yang dari Tuhan gitu. Tapi apa sesungguhnya argumen di balik itu? Nah, itu dilanjutkan. Wara'au al khaira wa syarra min anfusihim aradu bidzalika. Jadi mereka berkehendak, mereka menginginkan bidzalika dengan pendapat al khaira wa syarra min anfusihim itu tanzihillahi, membersihkan atau membebaskan Allah anizulmi, dari sifat menganiaya. Jadi wa fi'lul qabihi, dan melakukan tindakan buruk. Jadi kebaikan dan keburukan itu semua berasal dari manusia, kata Qadariyah. Karena apa? Karena mereka menginginkan supaya Allah itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk, ya. Dan juga supaya Allah itu jauh dari sifat zalim. Biarlah yang namanya zalim dan buruk itu di manusia saja. Sehingga dengan cara ini mereka merasa menempatkan Tuhan Allah itu sebagai pihak gitu ya, kira-kira ya. Pihak yang tidak mungkin melakukan aniaya, tidak mungkin melakukan kezaliman atau melakukan hal-hal buruk. Lalu pendapatnya Imam Ghazali gimana? Walakinnahum, ya, walakinnahum, dan tetapi si Qadariyah ini dolu, kata Imam Ghazali, dolu. Mereka ini juga nggak beres gitu. Maksudnya perspektif mereka ini dolu. Dolu kenapa? Dolu sesat gitu ya. Idzan asabu, karena mereka menyandarkan, ya, al-ajza, kelemahan, ilallahi, kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, fi dhamni dzalika, dalam menanggung hal itu tadi. Lah, kalau kata mereka bahwa keburukan dan kebaikan itu dari manusia, dan dengan cara ini mereka mau berusaha supaya Allah itu terbebas dari sifat zalim dan melakukan hal buruk, ya. Kan itu artinya kelompok ini memposisikan Tuhan tidak berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Karena ada sisi di mana yang mampu melakukannya hanya manusia. Jadi di balik argumen mereka bahwa dengan mengatakan Tuhan itu terbebas dari kezaliman, itu justru mereka menurunkan derajat ketuhanan. Yang dalam bahasa ini idzana sabu al-ajza ilallahi fi dhamni dzalika. Walam yadru, dan mereka tidak sadar bahwa mereka telah menurunkan Tuhan yang berkuasa itu, sehingga Tuhan dilihat tidak mampu melakukan hal yang buruk gitu dan zalim gitu. Jadi justru karena ingin memposisikan Tuhan ini sebagai yang bersih dari melakukan hal-hal buruk, justru memposisikan kalau begitu Tuhan tidak berkuasa.
menurut Imam Al-Ghazali. Wal Jabariyah tuh sementara kelompok Jabariyah ya i'tamadu berpegangan mereka ini alal qodoi atas kodok. Wara'au dan mereka melihat atau mereka berpendapat al khaira wara'au al khaira dan mereka melihat kebaikan atau berpendapat tentang kebaikan bahwa kebaikan wasyarra dan keburukan itu minallahi dari Allah semua. Nah, ini kelompok yang berseberangan dengan kelompok Qadariyah tadi. Kalau yang pertama tadi semuanya dari manusia. Nah, yang satunya mengatakan enggak, semuanya dari Allah. Mau kita jadi baik, mau kita jadi buruk, mau kita jadi orang tersesat, mau kita aja enggak tersesat, itu semua sudah diatur sama Allah. Jadi semua tindakan kita, manusia ini, pilihan-pilihan kita sadar maupun tidak sadar, dalam segala hal, entah itu bersifat ketaatan ataupun dia bersifat bukan ketaatan, itu semua adalah kepastian atau sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang membuat kita menjadi muslim, membuat orang mendapatkan hidayah, membuat orang memeluk agama lain, yang menciptakan orang berbeda-beda di dunia ini, itu semua ya Allah. Kalau menurut kelompok Jabariyah ini ya. Semuanya dari Allah. Implikasinya apa? Walam yaro dan mereka tidak melihat min anfusihim dari diri mereka sendiri fi'lan. Adanya kemampuan melakukan tindakan. Jadi manusia itu kalau menurut si Jabariyah ini ya manusia ini kayak wayang. Mau dibikin kayak apa ceritanya terserah dalangnya gitu ya. Tapi kalau wayang ini kan sebenarnya cerita pakemnya sudah ada ya kan. Ada namanya Arjuna dan seterusnya. Tapi kalau menurut Jabariyah ini mungkin lebih ekstrim lagi. Mau si Arjuna itu dinamai sebagai Bima atau mau diubah-ubah ceritanya itu semua tergantung dalangnya maunya apa. Bahkan yang membuat pakem atau merusak pakem itu ya tergantung dalangnya. Kira-kira begitu. Walam yara min anfusihim fi'lan. Mereka tidak menganggap bahwa diri mereka itu mampu melakukan sesuatu. Jadi sama sekali manusia itu hampir-hampir tidak punya independensi dalam memutuskan sesuatu. Mungkin menurut kelompok ini bahwa kita berpikir ya, kita memikirkan apa hari ini itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sama sekali manusia tidak punya ruang untuk melakukan tindakan apapun. Walam yarau min anfusihim filan kama lam yarau, sebagaimana mereka tidak melihat hal itu minal jamadati dari benda-benda mati. Jadi manusia ini disamakan dengan benda mati. Gitu. Karena tidak punya kemampuan melakukan tindakan secara independen. Aradu, argumen selanjutnya, arodu, mereka menginginkan si Jabariyah bidzalika dengan pendapat itu. Tanzilahi ta'ala, membersihkan Allah Ta'ala anil ajzi, dari sifat lemah. Fadollu, maka mereka tersesat dengan pendapat itu. Yang satu mau membebaskan Tuhan dari kezaliman dan melakukan tindakan buruk, tapi mereka secara tidak sadar dengan pendapat itu terjatuh dengan melihat Tuhan tidak mampu. Ya. Yang satunya ingin melihat
Allah itu sebagai mampu segala-galanya. Membebaskan Allah dari ketidakmampuan atau kelemahan. Enggak. Sehingga Allah itu maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak di luar rencana Allah gitu ya. Tapi justru karena ini mereka tersesat. Kenapa mereka tersesat? Idna sabu karena mereka menyandarkan al-dulma, kezaliman ilaihi kepada Allah Ta'ala fidomni dalika dalam melakukan hal itu. Wa adallu dan mereka dengan pendapat ini juga menyesatkan sufaha'ahum, orang-orang yang biasa. Maksudnya kelompok-kelompok orang-orang para pengikutnya ya, para pengikut Jabariyah yang tidak mengerti argumen ini juga disesatkan oleh apa ya? Oleh elit-elit mereka lah kira-kira gitu. Fakanu maka mereka semua ya'sunallaha ya'sunallaha bermaksiat kepada Allah wa yansabuna dan menyandarkan ilallahi kepada Allah. Waya berauna dan mereka membebaskan anfusahum diri mereka anidami dari ketercelaan walomi dan juga apa ya semacam ya kayak ketercelaan juga kasyaitoni seperti syaiton. Nah maksudnya karena mereka menyandarkan semuanya ini kepada Allah, kan artinya mereka membebaskan apapun yang mereka lakukan sebagai bukan tindakan mereka. Jadi maksudnya karena semua hal buruk itu ya dari Allah. Maksiat ya dari Allah. Mereka bikin sesuatu yang nggak benar gitu misalnya. Itu semua dari Allah. Karena mereka terlalu menyandarkan ini semua kepada Allah. Lalu kan mereka merasa terbebas. Jadi kalau mereka melakukan hal buruk ya ini karena Allah gitu. Lalu kemudian lah kalau begitu yang tanggung jawab bukan saya dong gitu kan. Karena ini yang melakukan bukan saya. Kan semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Berarti keburukan dan segala macam ya itu bukan tanggung jawab saya gitu. Karena memang ya saya ini kan cuman wayang gitu. Nah, kalau seperti itu nggak relevan dong istighfar dan segala macam. Kan jadi begitu kalau mengikuti cara berpikir mereka yang seperti itu. Nah, karena itu kemudian menurut Imam Ghazali ya justru karena mereka terlalu begitu itulah mereka kemudian menjadi dolu, menjadi tersesat. Nah, mungkin kelompok-kelompok seperti ini masih ada juga ya sekarang. Nggak tahu ya, cuman derajatnya seperti apa gitu. Kalau yang satu tadi ya begitu keterlaluannya dia semuanya dari manusia sehingga jadi sampai-sampai ini ya kalau yang pertama ini ya yang Qadariyah ini ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Entah amalan apa, entah ketaatan apa, ya entah sholat, zakat dan seterusnya. Karena saya sudah bertindak baik begitu, maka tindakan ini dari saya yang dilakukan oleh Allah apa? Menghargainya dong. Artinya apa? Pahala oriented itu loh. Iya, iya. Gitu toh. Itu nggak sadar memang. Jadi karena saya sudah sedekah sekian banyak ini, maka kemudian nanti kira-kira saya akan mendapatkan sekian, nah saya gitu-gitu. Karena Allah memang sudah berjanji, nggak boleh dong Allah mengingkari janjinya. Lah kalau Allah mengingkari janjinya ya bukan Allah gitu, kira gitu. Loh, lah sing jadi Gusti Allah sopo gitu kan. Nah, kalau yang satunya tadi ya gitu, seolah-olah semua pokoknya Gusti Allah kabeh gitu. Terus kue ngopo? Wis dikasih kekuatan, sudah dikasih
tubuh yang sehat, dikasih pikiran yang bagus, dikasih kesempatan untuk sekolah dan seterusnya gitu. Sapa jare Gusti Allah lah, nah gitu kan. Ya nggak masalah, itu juga bagus gitu ya. Dalam pengertian tertentu tawakal sapa jare Gusti Allah itu bagus gitu ya. Yang terus kalau meng jari Gusti Allah terus nggak ngapa-ngapain, nah itu dia yang jadi masalah. Nah, yang kayak gini tuh ada juga, banyak juga gitu. Gimana nanti berarti? Jadi, kecenderungan begini tuh udah ada sejak zamannya siapa ya? Sejak zamannya Imam Ghazali ini. Dan gemesin gitu ya. Ini kalau kita baca penjelasannya Imam Ghazali ini, dia itu gemes sekali ini sama kelompok-kelompok ini. Nah, terus kemudian waya brauna anfusahum anizami walaumi kasyaiton. Nah, yang Jabariyah ini kelihatannya benar gitu ya, tapi sikap mereka sesungguhnya kalau diterus-terusin itu kayak setan gitu kan. Setan itu kan melempar kesalahannya kan ke Tuhan. Ya sudahlah kalau sudah ini kan di Al-A'raf 16 ini yang dikutip Imam Al-Ghazali. Qala fa bima aghwaytani la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Ya karena jenengan sudah membuat saya ini jadi setan, ya sudah, saya akan menggoda hamba-hambamu sampai 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 hari kiamat kan kira-kira gitu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Maka karena sampun nyasaraken panjenengan gitu ke saya, kata setan kan, la aqudanna lahum, maka aku akan menggelincirkan kepada hamba-hambamu siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus gitu. Ya sudahlah, kalau aku sudah dijadikan setan begini, ya sudah. Aku enggak, ya sudah, kalau begitu ya Tuhanlah yang tanggung jawab. Aku sudah kadung kesasar begini kan gitu kan. Artinya ini kritiknya Imam Ghazali pada kelompok Jabariyah tadi itu sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari situ kan sesungguhnya si setan ini dia punya posisi yang ya sudahlah, karena Tuhan sudah memplot ceritaku begini kan gitu ya. Sekalian aja gitu. Itu dalam pengertian yang samar kan ya ini karena gara-gara Tuhan gitu. Aku begini ini ya gara-gara Tuhan. Itu argumennya dibalik, argumen tersembunyi dibalik argumennya setan ini kan, kalau kita pelajari lebih jauh. Nah, kalau sampai di sini terasa sekali bagaimana detailnya ya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang pendirian Qadariyah ini ya. Terutama selama ini kan yang sering kita dengar ya Jabariyah itu menganggap semuanya dari Tuhan. Kalau yang Qadariyah dia lebih menganggap semuanya dari manusia gitu. Tapi di balik argumen ini secara teologis mereka sedang memposisikan Tuhan dengan cara apa? Nah, itu yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Gitu. Nah, lalu implikasi dari pendapat mereka apa? Nah, ini dia. Kecerdasan dan ketelitiannya Imam Al-Ghazali sangat luar biasa di sini. Terus kita yang mana dong? Nah, nanti dulu. Falhasilu, maka hasilnya, ini paragraf berikutnya ya. Falhasilu, maka hasilnya. Ya. Falhasilu, maka hasilnya. Anal Qadariyata, bahwa sesungguhnya Qadariyah ini ya,
asbatu menetapkan al-ikhtiyara usaha atau upaya al-kulli secara keseluruhan lil abdi bagi hamba manusia fi jami'i af'alil ibadi dalam seluruh tindakan-tindakannya si hamba ini. Wa ankaru dan mereka mengingkari si qadariyah ini. Qada Allahi kepastiannya Allah Ta'ala. Wa qadarahu dan takdirnya Allah. Bil kulliyati secara keseluruhan. Fil af'ali di dalam perbuatan-perbuatan al-ikhtiyariyati yang sifatnya diupayakan. Nah, kira-kira kesimpulannya begitulah. Kalau qadariyah ini mereka memandang upaya-upaya itu berangkat dari manusia semuanya, ya, mulai bangun tidur apa segala macam gitu kan, itu semua Tuhan, itu semua dari manusia, bukan dari Tuhan. Tidak ada kontribusi, ya, tidak ada peran Allah di situ. Semuanya manusia. Jadi begitu Allah Tuhan sudah menciptakan manusia, pada saat itu urusannya selesai. Nah, kira-kira gitu. Jadi semua yang terjadi, yang dia pilih, kehidupan dan seterusnya itu berdasarkan pilihannya manusia. Ya. Wal Jabariyatu sementara kelompok Jabariyah ini menafikan al-ikhtiyar bil kulliyati secara keseluruhan fi af'alil ibadi di dalam perbuatan-perbuatannya si hamba. Wa'tamadu dan mereka berpegangan alal qad'i atas kepastiannya Allah, wal qadari dan takdirnya Allah. Fayam bagi maka seyuknyanya lil bahisi ma'ahum bagi orang yang membahas ma'ahum bersama si qadariyah ini ayat ribahum untuk memukul mereka. Jadi ini sepertinya yang Ghazali jengkel itu ya. Jengkel sama kelompok ini ya. Ayat ribahun. Wayam zuku dan mengoyak ya siabahum pakaian-pakaian mereka itu. Wa ama imahum dan imamah mereka. Ya. Ama imahum itu apa ya? Yang kayak udeng itu loh. Sorban. Ama imamah sorbannya. Nah, kalau nanti kalian diskusi sama mereka itu pukul aja mereka itu. Kira-kira gitu. Dan sobek-sobek aja itu itu bajunya itu kira-kira. Wayuh disu dan mencakar wujuhahum wajahnya mereka. Ini cakar aja. Ya. Wayang tanifu dan menjambak as'arahum rambut mereka. Waswari bahum dan kumis mereka walihahum dan jenggot mereka. Kelihatan sekali ini ya Ghazali jengkel sekali. Nah, nanti aja itu kalau ketemu mereka ini nanti pukul aja. Atau disobek-sobek aja itu. Jadi jenggotnya itu dicakar aja. Faya tadiru bima itazar haulai suafi sairi af'ali kabih asatirah minhum. Nah, lalu ada yang berikutnya. Faya tadiru dan minta berdalih mereka ini bima itazaro haulai sufahai fi sairi af'alihim al-qabih asatirah minhum. Kenapa begitu? Ya karena mereka sudah mengatakan begitu ya kalau mencakar atau memukul mereka bilang saja bahwa ini juga dari Allah gitu. Gitu kan ya. Boleh-boleh aja iya gitu. Kan wayatadiru bima itadzaro haulai. Wayatadiru dan berdalihlah bima dengan apa itadzaro yang berdalih haulai supaya orang-orang bodoh itu gitu. Fi sairi afalihim
di dalam sebagian dari tindakan mereka asotiroh al-qobihah yang jelek, asotiroh yang keluar minhum dari mereka. Jadi kalau nanti Anda memukul mereka, Anda menjambak kumisnya, boleh-boleh saja dan bilang saja bahwa ini adalah juga dari Allah. Kan jadi lucu juga ya. Itulah tadi di bagian-bagian awal itu Imam Al-Ghazali benar-benar menunjukkan beberapa ini harus hati-hatinya dengan persoalan ini gitu ya. Karena kalau tidak bisa kemana-mana urusannya gitu kira-kira. Wal Mu'tazilatu ya. Nah, sekarang mulai menyinggung sparring partnernya ini. Wal Mu'tazilatu dan kelompok Mu'tazilah. Ya. Ini kalau teman-teman sempat membuka salah satu karya beliau di Ushul Fikih ya, Al-Mustasfa itu, ya. Itu banyak sekali argumen-argumen yang dibangun untuk menangkis argumen-argumennya kelompok Mu'tazilah. Wal Mu'tazilatu dan kelompok Mu'tazilah adofu menyandarkan asyaro keburukan fakot saja ila anfusihim kepada diri mereka sendiri. Nah, kalau Mu'tazilah hanya yang jelek saja yang dilakukan manusia. Kalau Tuhan nggak mungkin. Nah, Allah itu semuanya melakukan sesuatu yang baik. Nggak mungkin Allah melakukan sesuatu yang buruk. Ya. Wal Mu'tazilatu dan Mu'tazilah adofu menyandarkan asyara keburukan fakot saja ila anfusihim kepada diri mereka sendiri. Wa asbatu dan mereka menetapkan li anfusihim bagi diri mereka itu sendiri al-ikhtiyaro pilihan al-kuli secara keseluruhan taharuzan karena berhati-hati anis batil qobhi dari menisbahkan keburukan wa zulmi dan kezaliman ilallahi kepada Allah. Nah, ya karena Mu'tazilah itu dia agak sedikit geser gitu ya dari kelompok-kelompok Qadariyah tadi. Agak cenderung ke Qadariyah, tapi karena dia posisinya berhati-hati supaya tidak menyandarkan keburukan dan kezaliman kepada Allah. Mereka berpendapat bahwa yang buruk saja yang hanya dilakukan oleh manusia. Kalau baik itu datang dari Allah. Nah, kita sering kan ya mendengar orang-orang itu bilang begini, kalau semua kebaikan itu datang dari Allah, kalau buruk itu dari saya. Nah ini, ya itu Mu'tazilah kalau kita pakai ini ya, kalau kita setuju dengan ini, gitu. Pokoknya kalau hal-hal yang baik itu semua dari Allah, dari anugerah Allah. Kalau yang buruk itu dari saya. Kelihatan rendah hati sekali gitu ya kan. Tapi sebenarnya dia sedang Mu'tazilah secara tidak sadar. Secara tidak sadar dia sedang setuju dengan kelompok Mu'tazilah. Ya. Walakin tetapi nasabu menyandarkan ilallahi kepada Allah al-ajza kelemahan fidom lidalika dalam menanggung hal itu alam yadru dan tidak sadar mereka itu. Fata'ala maka maha tinggi Allah andalika dari yang disangkakan oleh Mu'tazilah uluan dengan keluhuran kabiron yang agung. Ya. Wa amma ahlu sunnah wal jamaah. Nah, besok kita akan membahas posisinya yang ahlu sunnah wal jamaah yang mana. Ya, ini menarik sekali perdebatannya yang Mu'tazilah ini ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya.
Begitu teman-teman, malam ini pengajiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas posisinya Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.